Kabar duka tengah menyelimuti komedian Narji Cagur. Hari Minggu kemarin, sang ayah Haji Mansyur menghembuskan nafasnya yang terakhir di sebuah rumah sakit kawasan Pamulang, Tangerang Selatan setelah dirawat intensif selama beberapa hari. Setelah disemayamkan di rumah duka, almarhum dimakamkan hari Senin pagi di TPU Poncol, Tangerang Selatan. Ditemui di rumah duka kawasan Pamulang usai pemakaman almarhum, Narji menjelaskan bahwa sang ayah sesungguhnya tak mengalami sakit. Selama ini tim dokter hanya memeriksa metabolisme sang ayah yang menurun jauh, sehingga ayahnya mengalami gagal paru dan jantung. Walau begitu, Narji mengaku menyesal tak bisa menemani sang ayah saat melewati detik-detik terakhir hidupnya. Bapak saya itu alhamdulillah emang nggak punya penyakit ya, hidupnya dia sangat sehat. Dia meninggal karena di usia 88 tahun. Memang ini sudah yang terbaik. Artinya bapak saya itu meninggal dalam keadaan tidak sakit. Memang usianya yang sudah harus waktunya Allah memanggil beliau. Semalam dia meninggal jam 19.42, 88 tahun. Nggak ada sakit, babe itu karena tua, yang dia dokter itu hasil darahnya cuma HB-nya cuma 5 itu. Karena HB-nya cuma 5 jadi nggak ada oksigen buat ke paru-paru, ke jantung. Semalam dikasih alat sama dokter buat nembak ke oksigennya, tapi udah nggak bisa karena faktor umur gitu kan. Jadi kondisi darahnya udah nggak kayak orang kayak muda gini. Tak ada firasat dirasakan Narji jelang kepergian orang yang ia cintai. Namun ia teringat 3 bulan silam ayahanda bersikeras menyelesaikan semua urusan dunia yang terganjal. Narji pun baru merasa bisa inilah firasat yang diterima keluarga sebelum kematian sosok yang biasa ia sapa babe tersebut. Dia sih dari 3 bulan ini babe itu unik. Dari 3 bulan ini bingung gitu kemarin. Kita kan mikir anak itu pengen nyenengin babe kemarin. Babe semuanya kemarin dia dengan inisiatif manggil notaris. Nggak ngerti semua surat-suratnya itu dibereskan, diselesaikan. Apa sih maksudnya kayak gitu. Semua urusan dunia dia beres-beresin dia bilang. Tolong ini yang catatan di sini, ini. Beres. Pas itu dia yang terakhir minta dia ke rumah sakit. Aku sama sopir waktu itu duduk berdua sama babe di belakang. Karena udah lega, urusan dunia gue udah beres. Mungkin itu kali, semua urusan dunia diberes-beresin kali ya. Urusan sama notaris diberesin semua, terus urusan sangkut paut anak, ini semua sama dia kita 3 bulan yang lalu tuh udah clear gitu. Gue udah tua gitu. Maksudnya, terus babe itu terakhir itu sering minta ngunjungin ke rumah temennya yang masih ada. Mengingat umur sang ayah yang sepuh, Narji dan keluarga mengaku ikhlas melepas kepergian kepala keluarga mereka untuk selama-lamanya. Bukan siap ya, artinya memang babe itu jangan ada yang nangis gitu kalau gue meninggal. Terus di usianya yang sekarang ini ya kita justru kalau kita menangisi, kita menyesali, kasihan babe kali ya. Udah saatnya kita tuh keluarga emang ikhlas. Beda sama di saat kita kehilangan emak itu, soalnya kita masih banyak PR ke emak. Tapi kalau babe ini kayaknya semua PR-nya babe ke urusan hablum minanas kayaknya udah diberesin semua sama dia. Janji-janjinya dia ke orang semuanya udah diselesain gitu. Di mata Narji, sosok ayah adalah pahlawan bagi dirinya. Ia teringat ayahnya pula yang sebenarnya mengajarkannya secara tak langsung bakat melawak hingga menjadikan dirinya sebagai komedian yang dikenal publik sekarang ini. Kenangan babe gue itu, dia tuh orang yang ngajarin gue ngelawak pertama itu.
Babe gue tuh kalau ngomong kan asal gitu, kayak empok gue waktu gue kecil gitu kan. Empok gue kan lumayan cakep-cakep tuh. Diapelin, pertama kali diapelin itu sama cowok bentuknya agak aneh gitu kan. Bokap gue dengan santainya, siapa yang beli gayung bawa sangkutannya gitu kan. Kayak gitu kan. Bokap gue tuh maksudnya ngajarin kita tuh nggak ada jarak, kalau bercanda Betawi gitu Bang Haji. Ya. Tapi hormat, tetap hormat anak sama bapak, tapi kalau bercanda sehari-hari ya gitu, nggak ada batasnya. Kayak gue lahir aja gitu, gue bingung anak gue makin terakhir makin jelek, bontot paling berantakan ini, bodoh aja. Jadi kayak gitu, maksudnya kayak gitu. Cuma pesan dia terakhir yang sering diucapin dia belakangan ke semua anaknya, kalau lagi punya ngasih ke orang yang nggak punya ya. Ntar lu kalau pengen ngasih lagi nggak punya, sedih deh rasanya gitu. Kalau lagi punya tolong kasih kalau masih bisa. Ntar kalau udah nggak punya pengen ngasih, rasanya sedih. Itu mulai yang diomongin. Buat gue, Babe itu adalah superhero gue. Dia yang ngelindungin gue dan dia yang jadiin gue seperti ini tuh Babe gue. Gitu. Babe gue itu pokoknya selalu jadi pahlawan kalau gue punya masalah. Hati-hati sama Babe gue. Gitu. Kalau semasa hidupnya Babe gue itu paling nggak mau lihat anaknya diremehin sama orang. Bang Narji adalah sahabat dan keluarga bagi saya dan keluarga kami. Dan kami atas nama keluarga pemerintah Kota Tangsel mengucapkan turut berduka cita Bang untuk almarhum. Semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilapangkan di alam kuburnya, dan insya Allah nanti kita berkumpul bersama di surga yang dijanjikan oleh Allah. Mudah-mudahan ayahnya Narji diterima di sisi Allah. Kemudian kita yang tinggalkan Narji bisa syuting lagi kuat imannya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.